Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita bertemu kembali di kelas manajemen dan resolusi konflik. Topik yang akan kita diskusikan dalam pertemuan kali ini adalah negosiasi. Sebelum kita lebih jauh mendiskusikan soal negosiasi, sebelumnya kita akan mendiskusikan mengenai style atau gaya dalam berkonflik. Mengapa penting untuk dibahas lebih dahulu? Karena strategi negosiasi yang diterapkan dalam menangani konflik tentu sangat dipengaruhi oleh style atau gaya konflik seseorang atau seorang negosiator. Selanjutnya, materi ini dimodifikasi dari pemikiran Thomas dan Kilman called conflict modes. Secara umum ada 5 pendekatan dasar dalam menghadapi konflik. Yang pertama adalah gaya avoiding, yang kedua adalah gaya accommodating, yang ketiga adalah gaya competing, yang keempat adalah gaya compromising, dan yang terakhir adalah gaya collaborating. Di sisi sebelah kanan teman-teman melihat sebuah gambar. Gaya avoiding ini dilambangkan dengan kura-kura. Kemudian accommodating dilambangkan dengan beruang, sementara style competing ini dilambangkan dengan ikan hiu. Gaya compromising dilambangkan dengan serigala, dan burung hantu melambangkan gaya collaborating. Juga pada gambar tersebut teman-teman melihat 2 sumbu vertikal. Ini menjelaskan mengenai level assertiveness seseorang. Level assertiveness menunjukkan concern seseorang kepada keinginan dirinya sendiri. Kemudian di sumbu horizontal ini adalah level cooperativeness, yaitu menunjukkan concern kepada keinginan orang lain dan keinginan bersama. Jadi level assertiveness ini mulai dari level yang rendah sampai yang tinggi, begitu pula dengan cooperativeness, mulai dari level yang rendah hingga ke levelnya yang tinggi. Baik, kita akan mendiskusikan pendekatan yang pertama. Pendekatan pertama adalah pendekatan avoiding. Biasanya kalimat yang menggambarkan style ini adalah I don't care atau saya tidak peduli. Jika ada poin 100 yang akan dibagikan kepada 2 orang atau 2 pihak yang terlibat dalam konflik, maka pada model ini poinnya akan 0:0. Artinya setiap pihak tidak mendapatkan apapun keinginannya. Di model pendekatan konflik ini, seperti yang terlihat pada gambar, avoiding ini di mana level assertiveness-nya dan level cooperativeness-nya ada di level yang rendah. Strategi ini merupakan strategi menghindar atau melarikan diri dari konflik yang sedang dihadapi. Strategi ini tepat digunakan ketika
pihak-pihak yang berkonflik menemui persoalan-persoalan yang sifatnya sederhana. Yang kedua, apabila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak mampu memberikan tawaran yang bersifat win-win solution, sehingga untuk sementara waktu perlu untuk withdraw atau lari dari negosiasi atau bergaining dari persoalan tersebut. Yang ketiga, apabila potensi kekalahan dalam konflik tinggi. Yang terakhir, apabila tidak tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan konflik. Dengan waktu yang terbatas, dikhawatirkan konflik tidak terselesaikan dengan baik dan tidak memenuhi kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik atau tidak memenuhi kepentingan bersama. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan accommodating. Dalam poinnya adalah 0 dibanding 100. 0 ini untuk diri sendiri, sementara untuk orang lain atau untuk kepentingan bersama diberikan poin 100. Dari poin ini kita bisa juga memahami bahwa pendekatan ini memiliki level assertiveness yang rendah, sementara level cooperativeness-nya yang sangat tinggi. Kalimat lainnya yang bisa menjelaskan adalah you win and I lose. Strategi ini merupakan strategi negosiasi untuk menyelesaikan konflik dengan menjaga agar setiap pihak merasa senang dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan bersama yang lebih komprehensif. Strategi ini tepat digunakan ketika permasalahan yang menjadi sumber konflik bersifat kecil. Kedua, apabila kerugian yang timbul dari konflik yang akan diderita oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik dirasakan oleh semua pihak. Yang ketiga, ada pengurangan tension konflik agar mendapatkan informasi yang lebih banyak. Yang keempat, agar tercipta sifat melunak di antara para pihak yang berkonflik. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan competing, di mana I win, you lose. Dari kalimat tersebut dapat kita pahami bahwa dalam hal ini level assertiveness-nya yang sangat tinggi, kemudian level cooperativeness-nya yang rendah. Jika dibuatkan dalam bentuk poin, maka poinnya adalah 100 dibanding 0. Jadi assertiveness-nya 100 dan sementara cooperativeness-nya 0. Strategi ini menempatkan kedudukan dari para pihak saling berhadap-hadapan sebagai lawan untuk mempertahankan hak yang bersifat menang kalah. Kapan strategi ini bisa digunakan? Ketika konflik memerlukan penyelesaian yang sifatnya segera. Yang kedua, para pihak yang bersengketa mengharapkan dan senang dengan penggunaan kekuasaan atau kekuatan. Yang ketiga, ketika semua pihak dalam konflik mengerti dan menerima hubungan kekuasaan di antara mereka. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pendekatan compromising, di mana sometimes I win and sometimes I lose. Dalam poin, masing-masing pihak akan mendapatkan 50 dan 50. Dalam pendekatan ini, assertiveness dan level cooperativeness-nya
sama-sama di level yang menengah. Strategi ini merupakan strategi penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa untuk menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak mempunyai kesempatan yang berimbang dalam menyampaikan pendapatnya. Strategi ini bisa dilakukan ketika yang pertama, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang sama besar dalam kompromi. Yang kedua, apabila solusi ideal belum dapat diwujudkan untuk sementara waktu. Yang ketiga, apabila diperlukan solusi sementara untuk masalah yang sangat kompleks. Yang terakhir, apabila kedua belah pihak memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama. Jika di competing tadi, kita bisa melihat ada kekuatan yang tidak sama besar atau kekuatan yang asimetris, namun berbeda di pendekatan compromising, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini dengan level kekuatan yang setara. Yang terakhir adalah pendekatan collaborating, di mana di sini pendekatan ini memungkinkan untuk semua pihak untuk mendapatkan kemenangan atau mendapatkan porsi yang sama besar dan maksimal dalam poin dapat dibuat 100 dibanding 100. Artinya semua pihak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam pendekatan ini, baik assertiveness dan cooperativeness-nya ada di level yang sama-sama tinggi. Strategi ini menempatkan keterbukaan dan kejujuran dari para pihak untuk secara bersama-sama menemukan penyelesaian yang adil melalui berbagai konsensus yang dibangun bersama. Strategi ini akan efektif digunakan apabila, pertama, para pihak yang bersengketa sudah terbiasa dan terlatih menggunakan metode problem solving. Yang kedua, apabila para pihak memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, konflik yang terjadi timbul karena adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan sesuatu. Demikian teman-teman, 5 gaya berkonflik yang bisa dijelaskan, dan kesimpulan dari bagian ini, sesungguhnya 5 gaya berkonflik ini menunjukkan kecenderungan kita dalam menghadapi konflik secara natural atau secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penting untuk dipertimbangkan gaya berkonflik yang mana yang tepat digunakan tergantung pada situasi yang dihadapi. Yang ketiga, kita juga bisa mengatakan bahwa tidak ada style berkonflik yang paling sempurna. Jadi setiap gaya berkonflik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hanya yang penting dipertimbangkan adalah strategi gaya berkonflik yang mana yang sesuai digunakan dalam kondisi konflik tertentu. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, sampai bertemu di bagian selanjutnya dari kelas ini. Assalamualaikum.